di antara abang dan kakak ada yang belum naik? Ada belum? Pertama kali. Banget gitu. Kebesaran. Baru lagi. Ada kesempatan ini. Abang. Terus ada lagi? Yang baru kemari. Yang baru kemarin. Kayak asli ya, kayak asli. Jadi ruangan ini namanya ruang rapat Nusantara. Saya izin sama ketua DPR MPR untuk menggunakan kata Nusantara untuk ruang rapat kita. Proses penggunaan ini, proses untuk mendapatkan ini butuh waktu bertahun-tahun. Pada saat Pak Wali Kotanya masih Pak Maruf Matali, kita sudah ajukan. Kemudian juga seiring kita lakukan konsolidasi, dan pada saat zaman Pak Munjirin ini baru bisa realisasi. Ya, pada saat itu kita melakukan nggak perlu ngotot-ngotot, enggak. Yang penting FKDN kerjain bener aja. Konsolidasi dengan FPK kerjain bener aja. Dengan FKUP juga begitu aja. Akhirnya kita dipercaya. Mereka bilang silakan ditata ruangan. Yang penting kagak ada anggaran yang bagian umum. Gak ada masalah. Kita punya pasukan kan 550, ya kan? Satu orang 10.000 aja udah 5 juta sekian ya. Kalau perlu gitu, tapi nggak perlu lah. Nggak perlu kayak gitu. Oke, hari ini sengaja memang kami mengundang abang dan kakak semua. Dibilang wajib ya tidak juga. Cuman kalau sama sekali nggak ada perwakilan kurang pas juga ya. Kegiatan ini adalah kegiatan akhir tahun. Kami menggunakan atribut ini mengingatkan kita semua bahwa apapun yang kita lakukan di awal tahun pada saat kita bergabung, dan setiap tahun selalu berganti tema. Ya, kita pada saat FPK baru berdiri, kita bergerak semua. Makanya saya dapat rompi gratisan dulu nih. Kemudian teman-teman sudah menggunakan peci, kemudian ada beberapa masyarakat atau masyarakat menggunakan peci. Itu salah satu wujud yang sudah kita lakukan dalam melakukan sosialisasi. Kagak perlu marah-marah, kagak perlu ngomel-ngomel. Yang penting kita ngasih contoh, mereka ngikutin. Ya. Di akhir ini habis ya 3 tahun ya ceritanya, ketua ya. 3 tahun ini kami terutama Kesbangpol mengucapkan banyak terima kasih buat teman-teman semua ya, di dalam suka dan duka, tetapi mungkin lebih banyak yang lucu-lucuannya doang sih ya. Kalau ngomongin duka, masing-masing orang punya masalah. Kalau ngomongin masalah, lo gak boleh cerita sama yang lain. Emang peduli kita sama orang ada masalah kan kagak juga. Tetapi demi lingkungan, demi masyarakat, kita lakukan kegiatan bersama-sama. Luar biasanya ya, romping ini sebenarnya udah bulek banget ini. Cuma ketolong sama lambang peduli nambe. Jadi kelihatan kurang dulu ya kan? Padahal mau udah rusak banget ini. Ya, kita sebagai matra keempat dari TNI ya, punya kebanggaan sendiri. Kalau ada rompi yang kayak begini, itu pasti FKDM Jakarta Selatan. Tepuk tangan dulu. Saya berdiri di sini bukan sebagai paslon keempat, bukan. Bisa sih dulu. Namanya kita bikin ormas dulu ya bang ya. Ormas terus jadi parpol. Tapi nggak usah lah. Kita semua kan ada di partai-partai semua. Kita semua juga ada di caleg-caleg semua. Ya kan? Yang penting kita asik-asik aja seperti itu. Izinkan saya di awal penyampaian materi ada pantun yang perlu disampaikan. Ini pantun juga udah 3 tahun yang lalu disiapkan sebagai apresiasi buat kinerja FKDN semua. Assalamualaikum para anggota FKDN terbaik. Semoga sehat selalu dan semakin ciamik. Seiring waktu, kualitas organisasi dan personil FKDN yang semakin baik pastinya akan menghasilkan laporan informasi yang berkualitas bagi pejabat publik. Wah, pejabat publik itu kasih satpol kayak gitu. Ya, ini perlu saya sampaikan kepada kita semua. Emang sih kalau udah Kasuban ngomong, ujung-ujungnya pasti perintah mulu ya. Kagak ada berhentinya.
Saya lagi kamar mandi, belum ada ide. Pas keluar kamar mandi ada ide. Nah, saya lapor sama komandan KDM Bang Umar. Bisa nggak? Longgar nggak kalau kira-kira kita main kayak begini? Nah gitu tuh. Jadi setiap saat selalu ada pengayaan. Nggak terasa juga, saya tugas di sini udah hampir 4 tahun lebih, ya. Cuman memang masyarakatnya punya ciri khas yang luar biasa Jakarta Selatan. Saya pernah tugas di Jakarta Barat, saya pernah tugas di Jakarta Pusat walaupun cuma sebentar. Tapi di sini masyarakat memang luar biasa, ya. Sosialnya tinggi, kemudian kepeduliannya tinggi, kerjasamanya baik, kemudian dengan hal-hal yang baru, tidak a priori, ya. Dikasih konten ini bergerak, dikasih sasaran ini bergerak, kemudian berkonsolidasi dengan baik, tidak pernah membanggakan di mana FKDM. Kita menggapai LMK, kita menggapai RT/RW, tokoh masyarakat lainnya, kita bisa lakukan itu. Masyarakat merasa nyaman kalau ada masyarakat atau anggota kita yang menggunakan rompi. Itulah tempat curhat. Ya, ada masalah, sebenarnya laporan ke LMK ya harusnya ya, laporan ke FKDM. Ya, nah makanya Kak Siska jangan pernah pakai rompi ini hijau, ya. Nanti banyak yang curhat. Curhat lain maksudnya. Kadang kita capek banget, kadang kita lelah banget. Ya, ini tupoksi FKD bukan sih? Ini tugas FKD bukan sih? Tapi emang itu anggapan dari masyarakat. Kita walaupun levelnya biasa doang nih, ya biasa doang, memang gak ada apa-apanya sebenarnya sama LMK ceritanya nih. Tapi mereka lebih percaya sama kita. Kita capek, nggak masalah, emang rezeki kita begitu. Ya, kita didoain orang supaya selalu sehat. Kita diharapkan orang selalu bisa membantu memberikan problem solving. Ya, alhamdulillah. Ya, makanya Pak Gubernur atas sarannya Pak Hafiz, Ketua FKDM Kota Jakarta Selatan, setuju untuk masa bakti FKDM diperpanjang 2 tahun. Karena dari tadi yang ditopik kasih kamu dulu. Makanya kita kasih ketua kota, itu salah satu. Kalau jajaran ketua kumpul FKDM Jakarta Selatan itu udah nggak ada lawan, ya. Emang badannya lebar, idenya banyak, makanan juga banyak. Serupa dengan kita. Kita bisa bertahan sehat karena nutrisi yang bagus. Ya. Orang ngerokok, ngopi, tapi kalau nggak makan protein, nggak makan daging, kan repot juga. Nah ini yang menurut saya menjadi penting. Saya mengingatkan kita semua, mari kita bersyukur, ya. Kita mendapatkan harapan banyak dari masyarakat. Apalagi sekarang pada saat kita mau melaksanakan pemilu sekarang luar biasa hangat sekali, ya. Saya juga sebagai ASN juga merasa pernah turun semangat. Sebegitu mudahnya negara diatur gitu, ya. Tapi ya wis, masing-masing punya urusan. Saya berenang-renang saja di kawah-kawahnya, kolam-kolam ikannya FKDM, lebih bermanfaat buat kita semua. Nah, pengayaan ini menurut saya menjadi penting. Kegiatan yang disampaikan oleh Kak Siska itu sebenarnya rangkaian literasi yang kita mulai kemarin. Teman-teman dimintain buku kan sama kita? Sudah ada juga di situ. Nah, itu salah satunya. Nah, saya menyambut positif karena kuliah ini tidak berat. Tidak berat, udah dibiasain sama FKDM. Zoom meeting. Itu udah biasa. Kalau masalah penerimaan daya serap, pengetahuan, itu maka ada kelas kelompoknya, kelompok belajarnya. Dan saya tadi udah bilang sama Kak Siska, harusnya di ruangan ini itu bisa 2 minggu sekali untuk kuliah. Misalnya kita minta saran dari Pak Wali Kota sebagai narasumber pengayaan, apalagi kita lagi menyambut Global City. Tahu nggak Global City? Saya aja kagak tahu. Harusnya GC tadi. GC mah Gandaria City kan?
Nah, salah satu upayanya yang kita lakukan itu. Sebenarnya sih, kalau ngomongin Global City, singkatnya udah kita kerjain. Udah kita kerjain semua. Tinggal memang bagaimana kita menjaga keakraban, bagaimana kita menjaga keamanan, ketertiban, kebersihan, hormatnya kepada masyarakat. Fasilitas semua udah ada, ya kan? Transportasi udah terintegrasi semua. Kemudian penginapan, kemudian pusat-pusat pabrik udah ada semua. Ya, yang menjadi berat sekarang yang kami dengar, kalau seandainya memang ibu kota negara pindah, kita akan mengalami kemerosotan PAD. PAD itu hampir 8 sampai 9 triliun. Sebenarnya salah satu yang mau dilakukan oleh Pak Gubernur, PJ Gubernur adalah benar-benar menyelidiki itu nama-nama yang masuk dalam daftar bansos. Bansos kita itu, subsidi kita hampir 16 triliun. Ya, lagi-lagi orang Betawi lagi kan ini curiga. Jadi dia punya rumah, dia punya ayah, dia punya ibu, terus punya anak. Anaknya udah anak beranak, udah punya cucu. Tinggalnya di situ semua tuh kartu keluarganya, KTP-nya masih di situ. Padahal rumahnya udah di Depok, udah di Bogor, di Citayam, di Parung. Tetangganya Bang Yasin. Itu semua itu harus kita selidiki. Kalau seandainya kita bisa lakukan itu ya, penyelidikan terkait siapa saja yang mendapatkan bansos, itu kan nanti bisa dievaluasi. Kalau keluarga inti, iyalah silakan. Ayah ibunya silakan. Tapi kalau udah anak beranak, masa lo tinggal di sono lo masih dapat subsidi DKI sih? Kan nggak gitu. Ini pengaruh banget ke kita, pengaruh banget ke kita tuh subsidi kayak gitu. 16 triliun. Di kelurahan juga kan 16 triliun ya. Honornya ya. Honornya digelinding. Tapi kalau buat FKD Jakarta Selatan nggak ada urusan sama honor itu, nggak ada urusan. Karena yang kita sudah dapat adalah kepercayaan masyarakat. Ya, harismanya kita nih, harisma itu grup musik dangdut, lagu dangdut kan? Satu lagu dulu nih kasih sekarang. Saya meyakini banget kalau Jakarta Selatan itu nggak pernah tuh ujung-ujungnya di situ. Atau bisa jadi cerita di antara teman-teman, tapi nggak pernah sampai ke kuping saya. Cuman gara-gara honorarium nggak naik-naik. Ya, sekarang kebutuhan kita udah levelnya level tinggi kita, udah penghargaan. Semakin kita hadir ditungguin orang, itu semakin bagus. Daripada lo dapat duit banyak tapi kagak diorangin. Ya, nah ini sudah dilakukan sampai dengan tahap itu di Jakarta Selatan. Semestinya dengan usia FKDM yang udah berperiode-periode, sedekai itu nanti seperti ini harusnya. Ya, kita sekarang sudah terintegrasi laporan yang masalah Nataru aja ya, Bang Jermal ya. Itu yang rajin ngirim gitu, itu di DKI Selatan 62,5%. Sama Jakarta Timur, sisanya ada wilayah lain nggak ngirim. FKDM kemana aja? Hah? Kemana aja? Sayang itu duit negara, cuma buat gitu-gitu doang. Lagian apa susahnya sih? Bisa jadi dia monitoring, bisa jadi dia hadir di suatu tempat, tapi nggak ada yang ngingetin. Lo kirim laporan dong, lo kirim ke sini, lo pakai apa IP1 apa tuh. Nah, nggak ada yang ngingetin kayak gitu. Harusnya Kesbangpol juga menjadi evaluasi internal kita. Ini masyarakat luar biasa. Kalau Jakarta Selatan kan berapa? 1,2 atau 1,3 miliar setahun untuk FKD, sebulan untuk FKD. Ya, makanya saya berbangga sekali di Jakarta Selatan. Kita mulai pada saat bulan 4, bulan 5 menghadirkan inspektorat, menghadirkan Kasubag Keuangan, supaya kualitas SPJ kita semakin bagus. Kemudian dibentuklah ini MKK di sini kan, Mahkamah Kehormatan Kesbangpol di sini tuh. Hakimnya Bang Umar sama Bang Yasin. Itu MKK itu dibentuk emang betul-betul sesuai situasi. Tapi ternyata bisa, masyarakat bisa, teman-teman bisa dilakukan untuk lebih maju.
Nah makanya saya sangat sependapat dan saya juga menganggap hal yang positif kalau seandainya kesempatan kuliah yang Kasiska itu ketua prodi, ya ketua prodi apa namanya? Ketua prodi itu ketua jurusan lah gitu ya. Itu kita minta konsolidasi untuk kepada FKDM gitu. Jadi saya ngebayangin nih suatu saat nanti gitu lah. Kan kuliahnya 3 tahunan sih emang cukup sih, tapi kalau teman-teman masih di FKDM saya yakin bisa. Kan kemarin waktu 3 tahun kan saya bilang, ayo kita nyicil NMAX, kan nyicil PCX, kan saya pernah ngomong gitu ya. Karena kalau duit itu cuma buat ngopi sama itu nggak ada gunanya, tapi kalau kita nyicil NMAX jadi motor dari 3 tahun. Nah, sisa 2 tahun lagi, kalau bisa teman-teman kuliah. Teman-teman kuliah. Jadi itu hadiah yang luar biasa buat saya. Ya, hadiah yang luar biasa buat saya. Jadi pantunnya begini. Cakep. Keramat Pela potensi kerawanannya tinggi. Ketua FKD Keramat Pela adalah Kak-Ida. Ayo rekan-rekan FKDM daftarkan diri ke perguruan tinggi karena saya mau lihat FKDM yang diwisuda. Ini baru sekarang ngomong serius nih Bodi. Ya sih, gue bercanda doang. Ini Bang Ramadhin tadi potong-potong loh. Jangan dipukulin loh. Edit sensor. Saya sih pengennya dari setiap kecamatan tuh adalah bangsa 10 orang yang ikut. Kecamatan 10 orang, misalnya dari FKDM-nya 3 boleh atau 5 boleh. Sisanya dari anak-anak kita, sisanya dari Karang Taruna boleh, sisanya dari LMK juga boleh. Kalau RT/RW saya sih nggak terlampau ngajak ya, karena mereka udah sibuk banget. Tapi kalau FKDM, LMK, Karang Taruna, silakan. Dan itu memang selaras seperti apa yang kita inginkan, gerakan literasi Jakarta Selatan. Kita punya perpustakaan, kita punya kuliahnya juga. Dan memang sebenarnya sih harusnya rapat ini itu rapat BIMTEK, bikin review juga salah satunya. Jadi nanti dari setiap kelurahan kecamatan itu punya tugas mereview 1 buku, ya siapa aja terserah. Pokoknya satu kecamatan kelurahan satu bikin judul minimal, terus dia review buku, dia cerita, dia bikin video antara 5 sampai 7 menit, terus jadi konten kita itu pengayaan. Tapi mungkin di Januari baru kita penajam. Nah hari ini kami benar-benar berharap kita bisa mengambil kesempatan ini. Ya. Emang sih kalau udah bicara kuliah tuh bawahnya tegang mulu sih sebenarnya. Tapi kalau seandainya FKDM itu berhimpun, kan sama-sama tuh otaknya segitu-segitu doang tuh ya otaknya. Ya maksudnya kesibukannya. Sorry. Kadang-kadang. Sebenarnya Bang Omar minta izin ke saya, Pak boleh nggak rapat hari ini online? Jangan, bahaya online jangan. Saya nyampein kepada teman-teman aja, pada ketua untuk ngobrol lagi. Nah ini menurut saya bisa diambil penting. Nah, terus yang menurut kita menjadi perkuatan adalah yang tadi saya bilang, bisa di schedule, dijadwalkan 2 minggu sekali kita menghadirkan pimpinan. Nah, harganya FKDM semakin tinggi tuh, semakin tinggi. Mau menghadirkan narasumber yang memberikan konten-konten sesuai dengan tupoksi. Orang pada bingung tuh, gila nih orang ya. FKDM emang kagak ada kerjaannya, minta konten dulu gitu kan beragata. Tapi mereka akan menganggap tuh ini berarti potensi masyarakat yang luar biasa, butuh pengayaan, butuh arahan, ya. Jadi kerja-kerja kita tuh tidak segitu-segitu doang. Kita nanti mulai dari Pak Wali Kota, kita nanti mulai panggil Pak Dandim, panggil Kapolres. Waduh, dia udah senang banget tuh jadi konten mereka lagi tuh. Tapi buat kita, Kesbangpol, keberadaan FKDM itu akhirnya betul-betul menjadi kuat. Ya.
Kalau sekarang kita cuma sambil ngopi, sambil rokok gitu ngobrol, wah ini honorarium kita cuma segini. Tapi suatu saat orang bakal mikir, lah ini FKDM udah berapa tahun tuh belum berubah lagi Pak Ketua honornya? Terakhir 6 tahun. 6 tahun. Itu bakal mikir itu. Ini Jakarta Selatan. Mudah-mudahan kita mewakili wilayah kota lain. Ini Jakarta Selatan, FKDM-nya betul-betul minta pencerahan banget ya terkait tugas-tugas, kemudian permasalahan ya yang harus dihadapi, kemudian konsolidasinya seperti apa. Dan kita termasuk menurut saya FKDM yang paling siap ya menyambut kota Jakarta sebagai kota global city. Kita paling siap gitu. Kita punya kerukunan yang kuat, kita punya keinginan saling membangun. Dengan mekanisme pelaporan yang kemarin, nggak ada kan istilahnya ada dalam satu grup kelurahan itu lo lebih jago dari yang lain, kan nggak ada. Semuanya harus maju. Di kecamatan juga gitu, nggak ada lo hebat lo ketua, nggak ada. Sama semua harus maju. Kalau satu seperti panggil MKK, ya kan berarti pengaruh juga ke kinerja semua. Nah ini menjadi penting menurut saya. Ya, kita berharap teman-teman nanti setelah ini bisa berdiskusi lagi sambil ngopi. Ini kesempatan bagus karena ibaratnya betul-betul dikawal oleh Kesbangpol, betul-betul dikawal. Jadi saya juga belum tahu sih sebenarnya permasalahan yang ada di wilayah, tapi menurut saya ini menjadi penting dengan masa bakti perpanjangan 2 tahun, berarti kan udah setengah usianya Ituan tuh, usianya kuliah. Ini bisa jadi argumen juga sih sebenarnya buat Bang Umar ya, buat Bang Umar. Kan nanti kan kalau saya udah pindah, kalau 2 tahun lagi saya harus pindah. Udah kelamaan di mari, bosan ya. Ketemu pindah, lagi pindah. Ya. Jadi bisa berargumen, wah nih Pak, FKDM yang ini kayaknya harus diamankan dulu nih Pak. Gitu. Kalau Jakarta Selatan sih harusnya dengan kondisi sekarang masih bisa diteruskan, cuman perlu tahu juga pasti peminat nanti lebih-lebih lagi ngelihat gimana hebatnya FKDM Jakarta Selatan. Bisa jadi FKDM Bekasi juga mau daftar gitu di Jakarta Selatan. Cuma numpang nama doang gitu, nama. Sekarang kalau nggak pakai rompi hijau kan nggak dapat nasi kotak juga ya. Kalau bisa cara gitu kan. Makanya dengan rompi ini kita bisa. Oke, rencana nanti Januari kita pengukuhan ulang, nanti konsolidasi melalui ketua. Saya minta saling mengingatkan untuk logo-logonya yang lengkap, ya. Tetap yang namanya topi Nusantara itu udah komitmen kita nggak duduk SPK, tetap digunakan. Yang paling gampang mah topi Bali ya, dijual banyak yang jual gitu maksudnya. Kemudian lambang Bordiname disiapkan juga. Dan juga proses buku masih dalam persiapan. Padahal dandingnya udah ganti juga ya. Kapolres juga. Apa? Kapolres baru ganti. Kapolres Ganti. Pak, jadi ganti Jumber. Polda. Humas. Belum baru. Lagi Mas. Maksudnya ganti duduk Bang, abang di sini. Kita kan bukan termasuk ASN yang cium tangan bolak-balik, ya kan? Jadi nikmatin aja di selatan masyarakatnya udah gini. Kadang suka gimana, suka gak enak hati saya kalau lagi ketemu sama yang lain. Jaksel gitu. Padahal kan bukan Kesbangnya yang oke ya, padahal masyarakat yang mau dikomporin kan. Kasiska paling terakhir kapan daftar? Oh masih lama. Tapi udah mulai ini ya, Zoom meeting belajar sama Kasiska gitu. Boleh. Saya mengajar. Kali bisa. Ngajar dong. Ngajar. Sama Kang Ariel aja, Kang Ariel. Mahasiswa termuda itu. Saya menjadi dosen komunikasi alam gaib. Ini dukun.
Oke teman-teman, yang pertama saya mengucapkan banyak terima kasih atas jerih payah konsolidasi luar biasa dari jajaran kelurahan kecamatan, sehingga Kesbangpol lumayan diperhitungkan lah dalam kancah konsolidasi UKPD. Karena yang dia tahu salah satu komponen masyarakat yang bisa diandelin di kelurahan kecamatan ya UKPD. Jadi menurut saya betul-betul kita jaga nama baik itu ya. Kemudian terkait dengan kemarin laporan Nataru, kami mengucapkan banyak terima kasih juga buat teman-teman semua. Dan mohon maaf nih ada tugas lagi yang terkait tahun baru. Jadi secara umum kegiatan di tahun baru itu Jalan Jenderal Sudirman yang dilalui. Ya. Ada panggung Oryx. Ya di sini memang sudah dibagi penugasan oleh JLP. Untuk Oryx ini yang dikumpulin tuh yang bertugas jaga sana Kecamatan Setiabudi dan Tebet Oryx. Ini semuanya di Jenderal Sudirman ya. Kemudian ada lagi panggung Da Vinci. Saya kurang tahu juga di titik sebelah mana, masih di sekitar situ. Nanti yang ditugaskan dari Kecamatan Mampang Perapatan dan Kecamatan Pancoran. Ini yang dari jajaran PJLP kelurahan kecamatan. Tapi nanti kalau FKDM bisa dikonfirmasi lagi lewat Bang Umar. Ini ada panggung lagi Intiland Tower. Sini yang ditugaskan Kecamatan Kebayoran Baru dan Kecamatan Kebayoran Lama. Kemudian ada panggung Pintu 7 Kecamatan Cirangkap, Pasar Minggu. Kemudian di SCBD Jaga Kasa yang ditugaskan dari PJLP. Kemudian di FX Sudirman Kecamatan Pesanggrahan. Nah, titik kita kan selain di jalan sini ada di Setu Babakan. Kalau Setu Babakan saya pikir itu makan rutin kondusif, cuma memang atensi yang kita perlu konsolidasi teman-teman semua. Saran saya sih pakai rompi ya. Saya pakai rompi, kemudian mengingatkan lagi berdasarkan pengalaman-pengalaman kemarin dalam kerumunan banyak orang kadang ada penyusup terkait dengan caleg-caleg begitu ya, bagi-bagi susu misalnya kan, nanti bagi-bagi serabi misalnya. Dan kami pun nanti berkonsolidasi dengan jajaran Bawaslu. Kalau misalnya di sini teman-teman ada yang bertugas di Bawaslu juga nanti lapor ke pimpinan supaya pada saat malam tahun baru selain ada FKDM, TRW dan setempat juga ada Bawaslu-nya gitu. Jadi bukan kita yang action tapi kita yang melaporin ke mereka yang punya kewenangan. Nah ini kita berharap bisa bagi tugas untuk malam tahun baru. Nah dari paparan-paparan yang kami lihat sih memang bakal rame banget gitu loh. Bakal rame banget. Mungkin ini salah satu unggulannya Pak PJ Gubernur kali ya. Dari panggungnya, kemudian juga kayak ogoh-ogoh kayak begitu. Nah ini sangat-sangat bervariasi. Kalau yang daerah-daerah ujung kayak Sanggerahan, Jaga Karsa, mungkin agak terkaget-kaget kali lihat nanti penampilan di sana. Gitu. Oke, kita hari ini juga akan mereview laporan apa Bang Umar? Peta kerawanan ya. Ya, teman-teman sudah pada kumpulin dan memang ini bisa bervariasi. Yang penting nanti bisa ditajamkan oleh Bang Umar. Kemudian yang berikutnya nanti ada tugas juga terkait malam tahun baru itu. Malam tahun baru kan? Peta kerawanan konflik menjelang pemilu. Oh, peta kerawanan konflik menjelang pemilu. Nah ini juga sudah nanti dijelaskan lebih. Oke, sebelum nanti Bang Umar lebih teknis terkait pelaporan, ada teman-teman yang mau ngasih saran? Ketua dulu, Ketua Kota, silakan. Bang Yasin. Baik, terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi